لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, Ibu-ibu, para jamaah, kita akan melanjutkan daripada amalan kita, kajian kita, pengajian kita di subuh ini. Kita akan membahas daripada kitab yaitu Siratal Mustaqim di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Kita akan membahas yaitu seputar bab haji. Karena kita masih di dalam yaitu fasal-fasal atau bab-bab daripada haji ini. Kita buka ke halaman berikutnya. Halaman 178. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi ia seseorang ini yang melaksanakan ibadahnya, hajinya, minta doa barang yang dikendakinya. Kapan itu dia minta doa yang apa yang dikendakinya? Tatkala masuklah ia ke dalam Masjidil Haram. Tatkala ke dalam Masjidil Haram, lalu ia tawaf kudum. Tawaf kudum karena menghormati Ka'batullah. Ya, karena menghormati Ka'batullah. Saat ia
menyelesaikan daripada ihram-ihramnya. Kemudian ketika ia masuk ke Masjidil Haram, Masjidil Haram itu bukan Mekah tapi Masjidil Haram, saat masuk dia, ya saat masuk berdoa ya, doanya doa masjid. Ya kita tahu yang doa masjid itu apa tadi? Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ya, doanya yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bis salam wa dakhilna al jannata darus salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Itu doanya. Nah, saat di situ doa, apa yang kita kehendaki, masukkan doa di situ. Nah, di situ saat masuk ke tanah haram, masuk ke tanah Masjidil Haram. Saat di situ doa, minta apa yang dikehendaki. Kapan itu? Tatkala masuk ia ke dalam Masjidil Haram. Nah, kalau sudah masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu itu berarti lewat ia tawaf kudum. Tawaf kudum itu apa? Tawaf ada terbagi berapa? Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ya. Ada tawaf apa lagi? Nah, tawaf kudum ini berarti apa? Tawaf permulaan. Tawaf permulaan kudum. Saat kita masuk ke masjid, ya, itu langsung salat sunat, tahiyatul masjid, kapan aja di waktunya. Nah, tawaf begitu. Tawaf kudum ini ibaratkan seperti orang salat sunat tahiyatul masjid. Tawaf kudum ini apa? Tawaf keliling Ka'bah karena menghormati Ka'batullah. Saat dia baru dari luar, kemudian dia masuk, maka tawaf kudum. Saat dia itu menghormati daripada Ka'bah. Jadi tak perlu lagi salat sunat tahiyatul masjid. Begitu masuk Masjidil Haram, Allahu Akbar, sholli sunat tahiyatul masjid, tak perlu. Karena tahiyatul masjid, karena tawaf kudum itu ganti daripada tahiyatul masjid. Nah, ini dia. Tetapi ada tetapinya. Jika dilihatnya segala jamaah berdiri atau hampir akan sembahyang, mau mendekati sembahyang, sebentar lagi udah mau sholat ini. Karena waktu daripada antara azan dan iqamat itu di Mekah, Masjidil Haram, ya, kemudian di Masjid Nabawi dan masjid lainnya, ya, itu jaraknya itu adalah 30 menit. Ya, 30 menit. Jaraknya itu mereka azan dan iqamat itu 30 menit. Dari rumah, dari hotel itu berjalan. Kemudian dia berjalan sempat, kemudian dia itu tawaf. Tawaf itu kan lama juga tuh. Kan putar, masih sempat orang tawaf. Kalau diprediksi yaitu masih sempat mereka itu membacakan 50 ayat. Kalau sempatnya itu diusahakan mereka itu tak mentamatkan 1 juz antara azan dan iqamat. Nah, itulah yang kita pelajarin itu adalah sempatkan buat amalan di antara azan dan iqamat. Jika tidak membaca Al-Quran, jika tidak wirid doa, masukkan di situ. Setidaknya ambil Al-Quran baca, walaupun cuma 1 ayat. Tapi di antara itu. Kiasannya seperti di Masjidil Haram, mereka waktu azan dan iqamat, mereka tetap tawaf terus sambil menunggu waktu. Dan itu pun sempatnya daripada jamaah atau halakoh di setiap daripada Masjidil Haram, di tiang-tiang ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu di tiang-tiang itu mereka mengadakan halakoh. Ini tiang ini. Ini tiang khusus orang yang mengadakan baca Quran, khusus pengunjung ziarah, turis-turis, termasuk kita datang ke sana, itu namanya zairatun. Zairatun itu adalah turis datang masuk. Di sini khusus fikih. Tiang di sana khusus jamaah macam-macam. Itu mereka setelah azan sempat-sempatnya mengadakan pengajian lagi karena 30 menit. 30 menit kan sempat. Jadi mereka manfaatkan itu isi yang baik-baik.
Nah, bila ada orang yang segala jamaah yang berdiri atau hampir akan sembahyang, hampir mendekati sembahyang, atau picik waktu sembahyang, atau picik berarti sempit waktu sembahyang. Jikalau sunat sekalipun, atau ditegah orang akan dia, dilarang. Maaf, haji, jangan dulu tawaf. Atau ditegak orang akan dia daripada masuk tawaf. Atau sangat sesak manusia pada tempat tawaf. Sangat sesak berarti berdesak-desakan, ramai, padat, bertolak-tolak, sesak. Maka, ini baru jawabannya. Ini jawabannya. Tahan, ini jawabannya. Kalimatnya jika. Tetapi jika, kalau sudah jika, ini baru jawabannya. Maka. Dalam ilmu nahwu begitu juga. Seperti al-ihsan tadi malam. Misalnya kan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam. Itu dia. Maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarahu. Maka niscaya, ini dia. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Maka takutlah ia karena kesukaran. Takutlah ia karena kesukaran. Jelas ini? Jadi kalau dia itu seseorang yang dia sempat baru masuk salat, baru masuk Masjidil Haram, dia lihat ini jamaah udah pada berdiri semua ini. Pada jamaah udah berdiri, enggak ada yang melakukan aktivitas ibadah, berdiri saja. Oh, berarti takutlah ia akan ketinggalan atau kesulitan. Yang kedua, waktunya sudah mau habis. Nah, waktu sudah mau habis, jangan tawaf. Jangan tawaf. Karena nanti tinggal begitu udah tawaf, waktunya baru sekali tawaf. Nah, kalau sudah sekali tawaf, kita sudah tidak mengerjakannya, bisa jadi batal kan? Maka tanggung. Atau memang dilarang orang, kita jangan tawaf. Jangan, bentar lagi mau salat, Nanti. Gitu. Jadi berhentilah tawaf itu. Seperti kita juga saat kita waktu datang ke masjid. Nah, saat masjid waktunya kayaknya menjelang, enggak sempat nih saya nih. Udah orang udah pada berdiri, orang udah pada waktunya sudah memulai masuk waktu mengerjakan salat, maka jangan. Nah, itu dia. Begitu. Maka jangan. Maka takutlah kesukaran. Maksud daripada kesukaran, karena kesukaran buru-buru dia nanti salat. Karena dia datang terlambat. Buru-buru. Nah, itu dia. Maka kalau begitu, maka sunat ia sembahyang pada 2 surat. Maka sunat ia sembahyang pada 2 surat. Yang pertama, dan sembahyang tahiyatul masjid ia daripada surat yang kemudian. Dan hanya saja sunat tawaf kudum itu, sunat tawaf kudum itu bagi barang siapa yang masuk dalam Mekah. Itu sunat dia tawaf kudum. Tapi kalau orang yang sudah berada di dalam masjid, enggak perlu lagi tawaf kudum. Sama seperti orang yang masuk ke dalam masjid. Yang masuk tahiyatul masjid itu orang yang baru masuk masjid. Nah, orang yang ada di dalam sini kan enggak perlu lagi tahiyatul masjid. Itu maksudnya tawaf kudum. Bagi yang tidak menghendaki haji atau haji korin dahulu, atau haji korin, orang yang mau haji, mau tak haji, mau haji korin, maka mereka itu adalah sunat tawaf kudum, masuk ke dalam Mekah. Baru masuk ke dalam Mekah, maka mereka itu baik dia haji maupun tak haji ataupun dia haji korin, tetap juga dia itu tawaf kudum. Dahulu daripada berhenti di Arafah, sebelum berhenti di Arafah, mulai dari situ. Dari karena bahwasannya tidak dapat ada pada mereka itu tawaf yang fardu. Tiada sunat tawaf kudum itu atas yang umrah.
Mengapa tidak sunat? Karena wajib atasnya tawaf umrah. Karena dia dalam keadaan umrah, maka tidak wajib dia mengerjakan tawaf yang fardu itu. Dia dalam keadaan kondisi umrah, pakaian sudah pakaian umrah. Begitu masuk dari Madinah, Zulhulaifah atau Bir Ali, maka tak perlu dia itu tawaf kudum. Kalau tawaf kudum, kemudian dia lakukan lagi tawaf daripada tawaf umrah, berarti 14 kali putaran dia. Jadi bagi siapa yang melaksanakan tawaf kudum ini, orang yang nggak ada pakaian umrah. Tapi kalau dia masih haji, masih apa, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi tidak diwajibkan bagi yang pakaian umrah. Yang disunatkan itu bagi orang yang baru datang ke Masjidil Haram. Ya, di dia. Karena wajib atasnya tawaf umrah. Kapan? Tatkala masuk dalam Mekah. Tatkala masuk dalam Mekah. Dan apabila dikerjakannya tawaf umrah itu, dan apabila dikerjakannya tawaf umrah itu, maka termasuklah dalamnya tawaf kudum. Paham nih? Jelas kan? Nah, bila seorang datang, tiba-tiba waktu sudah masuk dan dia tidak sempat lagi salat tahiyatul masjid, maka kemudian udah mulai dia qomat, kemudian dia langsung masuk salat fardu, subuh kah, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, dan isya kah, maka salat tahiyatul masjid itu termasuk dapat pahalanya ketika dia mengerjakan di dalam salat fardu. Itu kalau dia baru datang. Lain halnya orang yang sudah ada waktunya di sini, kemudian waktunya luas, disunatkan baginya. Bagi orang yang terlambat, waktu sudah masuk, waktu sudah picik, sempit, kemudian dia datang, pas pula qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dia tak perlu lagi salat sunat tahiyatul masjid. Pahalanya dia sudah dapat di fardu itu. Seperti kiasannya, yaitu haji atau tawaf ini. Bila dia tidak sempat yaitu melaksanakan tawaf kudum, maka dengan tawaf umrah itu sudah memadalah daripada pahalanya. Ya, ini kiasannya sama ini. Karena itu tawaf ibadah, salat sunat ini ibadah. Jadi sama dia. Begitulah cara ulama-ulama menggali hukum gitu. Tidak langsung mesti mana hadisnya, mana dalil. Tidak. Dia dikiaskan satu hadis ke hadis lainnya, diijtihadkan oleh para ulama. Lebih lagi dalam mazhab Syafi'i. Dah. Kalau sudah paham, sampai situ. Dan demikian lagi tidak tawaf kudum bagi orang yang naik haji. Tidak. Orang yang naik haji tidak tawaf kudum. Dia kan sudah ada tawaf nantinya. Atau korin. Atau haji korin namanya. Haji tamattu, haji korin, haji ifrad. Yang ia masuk dalam Mekah. Yang ia masuk dalam Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tawaf kudum dia. Kemudian daripada berhenti di Arafah, sesudah daripada berhenti Arafah. Karena dia sudah di sana dia. Dan yang masuk dalam Mekah, ketika tengah malam hari raya haji maksudnya, masuk dia di kota Mekah itu pada malam hari raya haji. Maka adalah wajib atasnya tawaf haji jua. Maka wajib atasnya tawaf haji jua. Kapan itu? Apabila dikerjakannya tawaf itu. Tawaf haji, tapi dikerjakannya malam hari. Bila dia malam hari itu dia mengerjakannya, tawaf itu dikerjakannya, maka termasuklah dalamnya tawaf kudum. Kalau orang yang haji dapat dia pahala tawaf kudum itu dapat dia. Dalam kurung salat sunat tahiyatul masjid itu dapat, gitu maksudnya. Dapat tawaf kudum. Dan tidak luput. Makna luput tahu kan? Hilang.
ketinggalan. Dan tidak luput tawaf kudum dengan sebab ia duduk dalam Masjidil Haram. Ya. Tidak. Dan tidak luput tawaf kudum dengan sebab ia duduk dalam Masjidil Haram. Tidak hilang tawaf kudum itu. Pahala tawaf kudum itu dengan sebab ia duduk dalam Masjidil Haram, maka tidak luput. Jikalau karena sembahyang tahiyatul masjid sekalipun. Ya. Jikalau dia sembahyang tahiyatul masjid sekalipun, maka tawaf kudum itu tidak hilang, tidak luput. Tidak luput. Paham ni ya? Dan tidak luput tawaf kudum dengan sebab ia duduk. Karena duduk itu tidak luput. Sebab duduk dalam Masjidil Haram. Sudah di dalamnya ini. Dalamnya. Dia duduk. Sudah. Dia duduk ke Masjidil Haram. Kemudian dia mau tawaf kudum lagi. Enggak masalah. Tidak luput. Jalankan terus. Tapi kalau di masjid. Dia duduk masjid. Kemudian dia tahiyatul masjid. Nah, kalau di sana dia duduk. Karena di sana tidak mengenal. Walaupun dia duduk masjid. Maka boleh dia mengerjakan tawaf kudum itu. Walaupun dia mengerjakan tahiyatul masjid, maka boleh dia. Tapi sunatnya adalah tawaf kudum. Baik, ini ya. Dan sunat bagi perempuan yang elok parasnya. Elok penampilannya. Elok ini berarti bagus, baik, cantik, rupawan, parasnya. Ya. Bagi perempuan. Dan sunat bagi perempuan yang elok, yang baik, yang cantik rupanya, parasnya, mentakhirkan tawaf kudum hingga malam. Melambatkan tawaf kudum. Yang bagi yang cantik-cantik, bagi yang rupawan, parasnya. Biasanya itu kan orang-orang Arab, orang-orang Pakistan, orang ya, yang di sana lah, yang mancung-mancung yang tinggi, putih kulit, itu mereka itu melambatkan, jangan sampai bergabung, karena di dalam tawaf itu sempat-sempatnya masuk, ya, pikiran nafsu, gitu. Karena di situ bersentuh-sentuh aja, sentuh aja sekali-sekali lah sentuh, karena mereka pun nggak peduli. Dalam kita ini bersentuh sudah batal. Tapi mereka tidak ada batal. Menurut dari mazhab mereka. Sentuh aja. Tinggi. Nah, ini. Bagi perempuan semacam ini adalah sunat untuk melambatkan tawaf kudum. Melambatkan. Sampai kapan? Hingga malam. Boleh dia. Enggak mesti dia itu langsung ini. Dia lambatkan. Tunggu lihat dulu orang. Kalau ada sepi. Kalau ada apa. Ya. Nah. Itu jika tidak takut akan kedatangan haid. Takut dia ni bentar dia haid dia lagi. Tapi kalau udah dia sebentar lagi dia merasa akan ada haid, hari ini akan haid, kemudian dia itu mau dia tawaf kudum, tawaf saja. Tapi kalau masih luas waktunya, dia tidak kedatangan haid, maka tunggu dulu. Jangan sampai berdesak-desak dengan laki yang lain-lain. Ini kiasan ini seperti salat masjid gitu. Salat masjid perempuan disunatkan untuk tidak berpakaian-pakaian indah. Bagi siapa? Wanita yang berparas elok, Dengan pakaian dengan emas, dengan ini, dengan pakaian yang cantik lah, yang indah-indah gitu ke masjid. Nah, sunat untuk tidak itu. Dan demikian lagi sunat bagi barang siapa masuk tempat haram, hurum, tempat-tempat yang mulia lah. Tempat-tempat yang mulia. Atau Mekah, hendaklah ia ihram dengan mengerjakan rukun haji. Dan demikian lagi sunat bagi barang siapa masuk tempat hurum, haram, hurum. Hurum itu jamak daripada haram. Hurum, mulia. Tempat yang hurum atau Mekah, hendaklah ia ihram dengan mengerjakan rukun haji. Nah, itulah dia
perkara-perkara perjalanan mulai daripada ihram sampai dia menuju kepada Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram, dan kemudian dia hendak melakukan daripada tawaf kudumnya. Tawaf kudum. Nah, kemudian ini ada pasal yang mana pasal ini melanjutkan daripada cerita sebelumnya, yaitu tentang daripada kalau sudah dia masuk Masjidil Haram, kemudian dia tawaf. Nah, sekarang apa yang wajib bagi seorang itu ketika dia tawaf? Apa yang wajib bagi seorang itu ketika dia tawaf? Apa sunat bagi seorang itu kalau sudah nampak Ka'bah dia tawaf apa saja? Kalau tadi kan masih tengah perjalanan nih, ada hukum-hukumnya, ada sunat-sunatnya, apakah tawaf kudum. Nah, ketika dia tawaf kudum, hendak mau tawaf 7 keliling ini, maka yaitu apa yang dia lakukan, wajibnya apa, sunatnya apa. Ini akan kita bahas. Sedikit aja ya, sambil menunggu jam 6. Faslun. Pada menyatakan segala wajib tawaf dan sunatnya. Ya, nah, jadi ketika itu dia tawaf, maka laksanakanlah wajib-wajib tawaf dan sunat-sunat tawaf. Sama seperti ibadah lainnya. Bermula, segala wajib tawaf itu 8 perkara. Baca kitab di kitab itu yaitu 8. Kalau baca bahasa kita 8. 8. Ini 8 gitu maksudnya. Jadi jangan aneh, ini wow ini apa nih 8. 8. Bermula segala wajib tawaf itu 8 perkara. Apa saja 8 perkara wajib tawaf itu? Ketika seorang itu melaksanakan tawaf, ada wajib-wajibnya. Wajib solat itu apa? Kan gitu. Wajib tawaf itu ada berapa? 8 perkara. Pertama, menutup aurat. Menutup aurat. Itu yang pertama. Seorang laki-laki maupun perempuan, bila dia tawaf, baik tawaf apa saja, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf umrah, tawaf fardu, tawaf nazar, maka yaitu dia menutupi auratnya. Jangan sampai terbuka. Laki-laki menutupi aurat. Laki-laki itu pakai kain ihram. Nah, jangan sampai dia itu pusatnya nampak. Makanya begitu pakai kain ihram, menutupi pusatnya saat itu. Dengan tali pinggang, ya, tutupin. Yang sarungnya itu ditutupin. Kadang-kadang ada yang namanya baru-baru pakai kain ihram, tanpa disadari, itu daripada kain sarungnya melorot di bawah pusat. Kemudian kainnya ini yang diselendangkan ini, yang dileherkan ini, tidak teratur, tidak rapi dia. Jadi begini saja. Atau dikepitnya begini. Dikepitnya kainnya di bawah ketiaknya. Ini tidak boleh, makruh. Saat dia itu tawaf, iya. Ya. Saat dia tawaf. Nah, saat dia tawaf seperti ini masukkan, kemudian yaitu dia masukkan di sini, tutup pusatnya. Tutup. Yang jelas di atas daripada, karena nggak ada, buka baju lain nggak ada gitu. Nah, naikkan ke atas sedikit. Ya, seperti maaf cakap, ya orang-orang tua kita yang di kampung-kampung tuh, makan mereka itu sholat aja pun dengan kain sarung aja. Ya kan? Di tengah sawah pun, di kamar pun, ambil kain sarung, naikkan ke atasnya. Nah, kalau kita pikir yang nggak tahu ilmu, loh, kok sholat nggak pakai baju? Nah, gitu. Ini naik kata, itu udah sholat, udah boleh itu, nggak apa-apa. Ya, cuma kurang afdol aja. Ya, kurang afdol. Nah, laki-laki menutupi auratnya jangan sampai terbuka. Makanya ditutup ke sini, masuk. Sudah kita pelajarin. Jangan sampai ini. Ya. Nah, itu kalau dia sedang tawaf. Tapi kalau sedang sholat, yang di bawah kepit ini, maka balikkan lagi. Jangan saat sholat itu. Nampak? Dan perempuan yaitu adalah auratnya, yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan tidak boleh dia itu menampakkan daripada di bawah pergelangan tangannya. Ini perempuan saat dia tawaf. Ini syarat. Saat dia tawaf, yaitu tidak boleh dia menampakkan daripada pergelangan tangannya. Contohnya, baik dalam salat maupun di luar salat,
dia yang boleh nampak cuman ini dan ini. Adapun ini, nah ini aurat, karena bagian daripada tubuh, wajah dan telapak tangan. Dia khawatirkan nanti ketika dia itu saat dia talbiyah atau istislam, Bismillahi Allahu Akbar, kan naik ini, nampak nih, itu udah batal, tawafnya udah batal, karena nampak aurat. Nah, jadi dia naik, makanya perempuan itu pakai mansetnya sampai ke sini pergelangannya. Yang dinampakkan boleh jari-jarinya saja, ya. Nah, ini boleh. Nah, tapi kalau ya, seperti kalau laki-laki nggak apa-apa, laki-laki nampak pundak aja nggak jadi masalah. Perempuan nih dia. Ya, baik ya. Ya. Yang kedua, seorang yang hendak mau tawaf itu adalah suci dari kedua suci ia daripada hadas akbar dan asghar. Suci. Hadas akbar dan asghar. Orang yang hendak melaksanakan tawaf wajibnya itu dia suci. Tidak boleh dia. Bila dia itu buang angin, kentut, atau dia itu hadas akbar pada putaran yang ketiga misalkan. Karena kan itu perjalanannya jauh tuh. Banyak jalan kan nanti banyak suara. Tut 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 tut. Karena berjalan itu. Apalagi kalau orang yang sudah tua, sudah berumur, atau yang nggak biasa. Itu lama-lama capek, apalagi tadi di hotel udah banyak makan. Ada banyak makan, begitu di waktu sedang tawaf udah mulailah tuh perut nggak enak tuh. Kalau nggak bunyinya seperti ban kempes, bunyinya lumayan bersuara. Nah, saat itu dengan tawafnya 3 kali tawaf. Saat 3 bunyi itu batal. 3 kali batal tawafnya. Nah, bila dia dalam kondisi batal tawafnya, dia keluar. Setelah dia keluar, kemudian dia itu ambil wudhu lagi. Ya syukur-syukur yaitu dia tahu di mana tempat wudhu, karena jauh. Bila tidak, akuan ini ada di kantong ini. Nih cari tempat yang mana dekat, kita nggak perlu lagi balik lagi, jauh. Tempat wudhu di bawah tanah, di bawah dia pula lagi di tangga lagi jauh. Jadi cari yang ada minum air zam-zam, di situ ambil, boleh juga. Atau air kita ini sudah sediakan di botol, nanti ambil aja di situ. Kembali lagi, sudah suci, kembali ke tawaf lagi. Tadi batal 3, sekarang lanjutin. Nah, lanjutin dia. Walaupun hadas kecil, hadas besar. Jadi kalau dia dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, hadas kecil, kemudian dia lanjutin saja tawafnya, maka tidak sah tawaf itu sendiri. Dia sama seperti sholat. Bedanya tawaf ini dengan sholat, dia sama suci. Bedanya apa? Kalau tawaf boleh ngomong-ngomong, kalau sholat tak boleh. Ya, tawaf itu boleh dia berjalan, ngomong, main HP atau segala macam. Cuman kurang adab aja. Sunatnya dia itu baca Quran, wirid dan zikir. Tapi dia boleh ngomong sama apa sebelahnya. Sholat tak boleh. Nah, itu aja bedanya. Yang lainnya sama. Sentuh kulit perempuan laki-laki tak boleh. Wudu batal. Nah, gitu juga. Nah, syaratnya yang kedua ini adalah suci hadas akbar dan asghar. Ya. Nah, di situ aja dulu pengajian kita, yaitu tentang fasal-fasal yang mengenai wajib haji seseorang itu tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali, yaitu 6 lagi. 7 lagi. Berapa? 6 lagi ya. 6 tentang tawaf haji. Berarti baru 2 perkara. Baru 2 perkara, kita akan lanjutkan kembali. Apa saja wajib haji yang 8 perkara itu, lanjutan yang ketiga. Insyaallah kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sayyidatina sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyati dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim.
اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.